乱海。Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kingdom. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini berisi penggambaran kehidupan seorang Jenderal Qin yang bernama Lee Sin yang sejak kecil hidup sebagai seorang budak. Lantas, bagaimana Sin merubah derajat kehidupannya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 255 sebelum Masehi, di negara Cina bagian barat bernama Qin, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Lee Sin. Saat itu, Sin rencananya akan dibawa ke desa dan dijual sebagai budak. Dalam perjalanan, ia terpukau ketika melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang jenderal langit agung. Sesampai di sebuah desa kecil, Sin dipertemukan dengan budak lainnya yang bernama Piao. Sejak saat itulah, Sin dan Piao mulai berteman. Mereka sangat ingin lepas dari status budak dan bermimpi menjadi seorang jenderal yang hebat di masa depan. Karena hal itulah keduanya pun mulai berlatih pedang bersama-sama hingga mereka pun tumbuh dewasa. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan Qin yang bernama Chang Wen-jun tidak sengaja melihat mereka ketika sedang berlatih. Tak disangka, Menteri Jun tertarik dengan kemampuan Piao sehingga ia pun direkrut untuk bekerja di istana. Sin yang ditinggalkan tidak pernah merasa putus semangat. Kepergian Piao justru membuatnya berlatih lebih keras agar nantinya ia juga bisa direkrut oleh menteri kerajaan. Beberapa hari kemudian, Sin dikejutkan dengan kedatangan Piao yang saat itu sedang terluka parah. Piao mengatakan bahwa di istana kerajaan Qin sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik sang raja. Terjadi perebutan kekuasaan antara kedua saudara itu, sehingga kini Piao juga menjadi korban. Ia kemudian mengeluarkan sebuah peta dan menyuruh Sin untuk pergi ke titik pertemuan yang telah ia tandai. Sin yang saat itu masih kebingungan tidak mengerti dengan semua penjelasan Piao. Yang pasti kini ia harus bergegas pergi sebelum pasukan kerajaan menemukannya. Dengan berat hati, Sin terpaksa harus meninggalkan jasad Piao dan bertekad akan balas dendam pada siapapun yang telah melakukan ini pada sahabatnya. Singkat cerita, Sin akhirnya sampai di titik pertemuan. Di sana ia sangat terkejut melihat seorang pemuda yang sangat mirip dengan Piao. Ia ternyata adalah raja dari kerajaan Qin yang bernama Ying Zheng. Belum sempat Sin menanyakan apapun, ia dan sang raja tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh adik Raja Ying. Demi melindungi sang raja, Sin mulai mempraktikkan semua ilmu pedang yang selama ini ia pelajari untuk melawan si pembunuh bayaran. 山と同じで言うてた。
Dan akhirnya berkat keahlian pedang yang ia miliki, Shin pun berhasil membunuh musuhnya itu. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh adiknya, untuk saat ini Raja Ying hanya bisa melarikan diri karena ia telah terpisah dari pasukannya. Nah, sebelum berangkat bersama Shin, mereka pun bertemu dengan seorang gadis dari suku gunung yang bernama He Liao Diao. Ia pun menawarkan untuk menjadi petunjuk arah bagi mereka dengan imbalan sejumlah uang. Di tengah perjalanan itu, Raja Ying menjelaskan bahwa sejak awal saat ia ditemukan, Piao memang dipersiapkan untuk menggantikan posisi raja di saat situasi berbahaya. Karena wajah mereka sangatlah mirip, jadi Piao bisa dimanfaatkan untuk melindungi raja yang asli. Kini adik Raja Ying yang bernama Cheng Jiao telah melakukan pemberontakan dengan menyerang sang raja dan menguasai kerajaan Qin. Penjelasan itu sebenarnya membuat Shin sangat marah. Ia kecewa karena kerajaan seperti tidak menghargai nyawa Piao. Namun untuk saat ini ia harus menelusuri titik permasalahan terlebih dahulu sebelum nantinya ia melakukan pembalasan. Shin lalu beralih memperlihatkan kondisi di istana Qin. Cheng Jiao sebagai pemegang tahta mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran kirimannya ditemukan tewas. Ia pun kecewa karena mengetahui kenyataan bahwa Raja Ying masih hidup di luar sana. Apalagi Menteri Chang Wen-jun, orang kepercayaan Raja Ying, juga belum ditemukan sampai saat ini. Tak lama kemudian, Jenderal Langit Agung yang bernama Jenderal Wang Qi datang menghadap Cheng Jiao. Ia di sana membawakan kepala Chang Wen-jun dan meminta imbalan berupa wilayah kekuasaan Chang Wen-jun diserahkan kepadanya. Dengan gampangnya, Cheng Jiao langsung menyetujui permintaan tersebut. Yang terpenting baginya saat ini adalah menyingkirkan orang-orang kepercayaan Raja Ying agar nantinya ia juga bisa lebih mudah untuk disingkirkan. Singkat cerita, Raja Ying, Shin, dan Diao akhirnya tiba di wilayah kekuasaan orang-orang gunung. Saat mereka mulai melewati hutan bambu, ketiganya pun kembali diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Meskipun sempat merasa kewalahan, namun pada akhirnya Shin berhasil mengalahkan pembunuh tersebut, walaupun ia juga terkena salah satu panah beracun yang membuatnya pingsan. Beberapa hari kemudian, Shin akhirnya sadar setelah mendapatkan perawatan herbal dari Diao. Saat itu, Raja Ying membawanya bersembunyi di dalam sebuah markas kuno kerajaan Qin yang sudah lama tidak terpakai. Raja Ying kemudian menceritakan pada Shin bahwa ia dan Cheng Jiao sebenarnya memiliki ibu yang berbeda. Ibu Raja Ying yang merupakan seorang penari membuat Cheng Jiao menganggap bahwa Raja Ying tidak pantas mendapatkan tahta karena statusnya yang hanyalah setengah bangsawan. Hal inilah yang akhirnya memicu pemberontakan hingga terjadilah perang saudara seperti saat ini. Tak lama kemudian, pasukan Raja Ying yang dipimpin oleh Chang Wen-jun akhirnya tiba di tempat tersebut. Lah, kalau Chang Wen-jun masih hidup, lalu kepala siapa yang dibawa oleh Jenderal Wang Qi? Dapat dipastikan Jenderal Wang Qi sengaja memanfaatkan situasi di dalam istana untuk mendapatkan apa yang ia inginkan meskipun ia harus berbohong kepada Cheng Jiao. Kini pasukan Raja Ying yang masih tersisa bersedia mengawal sang raja untuk merebut tahtanya kembali.
Di istana kerajaan terlihat Cheng Jiao yang telah mengumpulkan 80.000 tentara untuk membunuh Raja Ying dan pasukannya serta melengsarkan konselir Lu Bui yang selama ini berpihak kepada Raja Ying. Kembali ke Raja Ying dan pasukannya, di sana mereka pun mulai membentuk strategi agar mereka bisa masuk ke dalam istana. Konselir Lu Bui yang mereka harapkan tak akan bisa membantu mereka karena sejatinya ia juga mengincar tahta tersebut. Setelah diskusi yang cukup panjang, mereka pun mencoba meminta bantuan dari suku Gunung, mantan sekutu keluarga kerajaan Qin yang telah dikhianati berabad-abad yang lalu. Setelah perjalanan panjang, Raja Ying dan pasukannya pun sampai di wilayah orang-orang gunung. Di sana mereka pun ditangkap dan dibawa ke hadapan kepala suku yang bernama Yang Duanhe. Di sana, Yang Duanhe memerintahkan salah satu pasukannya untuk memenggal kepala Xin, namun Xin melawan dengan kemampuan pedang yang ia miliki. Xin berusaha menjelaskan pada Yang Duanhe bahwa meskipun kedua wilayah ini adalah mantan sekutu, namun setidaknya mereka masih memiliki tujuan yang sama. Apabila mereka benar-benar ingin menghormati para leluhur yang telah berkorban nyawa, maka setidaknya mereka harus menuntaskan tujuan dan harapan para leluhur. Perkataan Xin membuat kepala suku merasa terkesan, jadi ia pun membuka topengnya dan setuju untuk bersekutu dengan Raja Ying. Singkat cerita, Raja Ying dan tentaranya akhirnya tiba di istana kerajaan dengan ikut menyamar menjadi bagian dari suku gunung. Raja Yang Duanhe datang ke sana untuk menawarkan aliansi pada Cheng Jiao dalam menghadapi Lu Bui. Mendengar permintaan itu, Jishi sebagai penasihat Cheng Jiao hanya mengizinkan 50 orang untuk masuk ke dalam istana. Setelah Raja Ying dan pasukannya berhasil masuk ke dalam istana, mereka pun memulai serangan dan membagi tugas sesuai rencana. Xin, Diao, dan beberapa pasukan dikirim melewati lorong bawah tanah. Raja Ying dan Raja Yang Duanhe beserta semua pasukannya kemudian dihadang oleh pasukan kerajaan. Begitu pula dengan pasukan Xin yang juga dihadang oleh Jenderal Zuo Qi dan makhluk besar yang bernama Lang Kai. Dengan kerjasama yang baik, Xin dan yang lainnya pun berhasil mengalahkan Lang Kai dan beberapa pasukan kerajaan. Pertarungan yang sengit juga terjadi di luar. Kedua raja sama-sama memperjuangkan kehormatan mereka dengan membunuh begitu banyak pasukan. Singkat cerita, Xin dan yang lainnya akhirnya tiba di dalam istana. Di sana, Cheng Jiao mengirim Jenderal Zuo Qi untuk menghadapi mereka. Alhasil, duel antara Zuo Qi dan Xin tak bisa dihindarkan lagi. Meskipun di awal pertarungan Xin dipandang sebelah mata karena ia dianggap tidak mungkin bisa mengalahkan seorang jenderal. Namun ingatan tentang Piao dan keyakinan pada mimpinya berhasil membangkitkan Xin sehingga ia pun berhasil mengalahkan Jenderal Zuo Qi. Melihat situasi itu, Jishi mencoba menyelamatkan Cheng Jiao, namun matanya ditusuk oleh Diao. Jishi lantas membalas serangan itu, namun dirinya berakhir dibunuh oleh pasukan gunung. Untungnya Diao tidak terluka sama sekali karena bantuan baju besi yang ia pakai.
Di luar, Cheng Jiao berhadapan dengan Raja Yingzheng. Di sana, Raja Yingzheng bisa dengan mudah mengalahkan Cheng Jiao. Setelah kemenangannya itu, Raja Yingzheng kembali dihadapkan dengan beberapa pasukan yang masih mendukung Cheng Jiao. Hingga akhirnya Jenderal Wang Qi datang untuk menemui Raja Yingzheng. Di sana, Jenderal Wang Qi bertanya pada Raja Yingzheng apa yang akan ia lakukan sebagai seorang raja. Raja Yingzheng pun menjawab bahwa ia berencana menjadi raja pertama yang akan menyatukan Cina. Dan ia pun bersumpah akan menggunakan kekuasaannya untuk memastikan kedamaian di masa depan. Jenderal Wang Qi pun merasa sangat puas mendengar jawaban sang raja. Ia pun memutuskan untuk bersekutu dengan Raja Yingzheng dan memerintahkan pasukan Cheng Jiao untuk mundur. Saat para pasukan tidak mendengarkan perintahnya, Jenderal Wang Qi pun menunjukkan sedikit kemampuannya untuk menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya pertarungan itu pun diakhiri dengan kematian jenderal yang dibunuh oleh Xin. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Xin untuk menyampaikan impiannya yang ingin menjadi seorang jenderal langit agung di masa depan. Wang Qi yang mendengar hal itu pun langsung tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Xin di medan peperangan yang sesungguhnya. Dengan kemenangan itulah Raja Yingzheng berhasil merebut tahtanya kembali dan mulai menata kerajaan untuk tujuan selanjutnya. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Kingdom. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita yang Mimin sampaikan dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!